Eat it! Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kayak apa kabarnya bebuhan pecinta janda? Artinya apa bang? Artinya Anda keren sekali. Hehehehe. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film brutal berjudul Sicario yang dirilis pada tahun 2015. Menceritakan tentang seorang mantan jaksa yang masuk ke dalam CIA. Dia melakukan itu agar bisa membalaskan dendam keluarganya yang dibunuh oleh bos kartel narkoboy paling sadis di Meksiko. Ih, ngeri. Selain tentang pembalasan dendam, Sicario juga menampilkan strategi epik untuk meringkus para mafia berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di sana. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Sicario. Pada suatu hari yang cerah, FBI mengutus pasukan khusus ke wilayah Arizona untuk menggerebek markas perdagangan manusia. Dan salah satu dari pasukan ini adalah wanita cantik bernama Kate Messer. Dia merupakan agen terbaik yang dimiliki FBI. Beberapa saat kemudian, mobil baja mereka langsung menabrak markas tersebut dan misi pun dimulai. Setelah berhasil masuk, para agen segera mengamankan sandera dan menangkap para gangster jamet. Tapi sayangnya, tidak semua jamet mau bekerja sama dan dengan terpaksa, Kate harus menghabisinya. Mendengar kegaduhan itu, teman Kate yang bernama Reggie pun masuk ke ruangan. Dia ingin memastikan bahwa Kate baik-baik saja. Namun tiba-tiba, dia melihat dinding triplex yang berlubang dan menemukan mayat di dalamnya. Akibat mayat-mayat tersebut, Kate dan yang lainnya menjadi mual dan muntah-muntah. Mereka pun langsung menyelidiki dinding lain dan menemukan puluhan mayat busuk di dalamnya. Oleh karena itu, tim forensik didatangkan untuk memeriksa semua jasad. Dari setiap sudut dinding, tim forensik menemukan sekitar 35 jasad yang tidak dikenali. How many total? Got 15 in this hall here, about 20. Menurut laporan, markas itu adalah milik Manuel Diaz atau biasa dipanggil dengan Tuki Min. Dia merupakan petinggi kartel di Meksiko yang telah menjadi buronan FBI selama bertahun-tahun. Tak berselang lama, para agen menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke terowongan bawah tanah. Kate pun hendak mengeceknya, tapi tiba-tiba akibat ledakan bom itu, beberapa agen tewas di tempat dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Untungnya, Kate berhasil selamat dari insiden itu, walaupun kepalanya sedikit bocor. Malam harinya, berita nasional turut memberitakan kejadian menggemparkan tersebut. Namun, baik FBI maupun forensik belum bisa memastikan identitas mayat yang ditemukan. Di sisi lain, para petinggi FBI sedang melakukan rapat bersama seorang agen CIA. Dia bernama Matt Graver. Dia dikenal dengan sosok yang beringas saat berada di lapangan. Dan tujuannya berkunjung ke FBI adalah untuk merekrut Kate ke dalam sebuah misi berbahaya. Lalu di tengah-tengah rapat, para petinggi memanggil Kate untuk diwawancarai oleh Matt. Di sini, agen CIA itu menanyakan banyak hal tentang Tuki Min dan keluarganya di Meksiko. Selain itu, dia juga bertanya tentang latar belakang Kate untuk didiskusikan bersama petinggi FBI. Setelah berdiskusi selama beberapa jam, akhirnya Matt mantap untuk merekrut Kate sebagai ahli taktik. Dan target pertama yang akan ditangkap adalah Guillermo, atau yang biasa dipanggil dengan Paijo. Dia adalah adik dari Tuki Min. Karena Kate juga ingin menangkap Tuki Min dan antek-anteknya, maka dia pun sepakat untuk ikut dalam misi. I'll volunteer.
Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang polisi Meksiko bernama Silvio. Dia tinggal di sebuah pemukiman kumuh bersama anak dan istrinya. Konon, dia juga diam-diam bekerja untuk Tuki Min. Di sisi lain, Reggie sedang mengantar Kate ke pangkalan udara. Tapi karena dia tidak ada dalam daftar pasukan, maka hanya Kate yang diperbolehkan untuk masuk. It's fine. It's good. Kate lalu diantarkan oleh petugas sampai ke depan pesawat. Dan anehnya, pesawat tersebut bukanlah milik militer, melainkan jet pribadi yang cukup mewah. Ketika sudah masuk, Kate berkenalan dengan Alejandro Gilik. Dia merupakan penasehat Departemen Pertahanan dan CIA. Tapi sebenarnya, dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat keji. Dia bekerja untuk siapapun yang sanggup membayarnya lebih. Kate Macer. Namun selama di perjalanan udara, Kate terus mengamati orang-orang di sekitarnya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan misi tersebut. Terutama, Kate sangat mencurigai sosok Alejandro yang tidak jelas latar belakangnya. Pria itu juga tampak seperti orang yang memiliki trauma berat. Setelah melakukan penerbangan selama beberapa jam, akhirnya mereka bertiga sampai di tempat tujuan. Ketiganya langsung disambut baik oleh agen setempat. Maybe it's gonorrhea. Tanpa membuang waktu, Kate, Matt, dan Alejandro segera menyimak perjelasan inspektur bersama dengan seluruh pasukannya. Mereka akan menangkap Paijo di wilayah Juarez agar bisa mendapatkan petunjuk tentang si Tuki Min. Saat rapat sudah selesai, Kate menghampiri Alejandro dan bertanya tentang beberapa hal, termasuk pekerjaan pria itu yang sebenarnya. Dan Alejandro pun menjawabnya dengan santuy bahwa dia dulunya adalah seorang jaksa di Meksiko, tapi sekarang dia bekerja di banyak lembaga, termasuk di CIA. Di sini, Alejandro tidak memberitahu fakta aslinya. Where were you sent from? Nothing will make sense to your American ears. You will understand. Sikap Kate yang sensitif tersebut membuat Matt Graver sedikit marah. Dia kemudian memberi pilihan kepada Kate antara ikut dalam misi atau ongkang-ongkang kaki sambil nyebat jarum coklat. Karena ingin menangkap Tuki Min, Kate pun akhirnya tetap bergabung dengan tim. Do you want to find the guys responsible, yes or no? Yes? Yes. Setelah semuanya siap, pasukan khusus pun langsung diluncurkan ke wilayah Juarez. Mereka dibagi ke dalam dua tim, yaitu tim darat dan tim udara. Dan untuk melancarkan misi penangkapan si Paijo, tim ini juga dibantu oleh para polisi lokal yang mahir dalam menggunakan bedil. Selama perjalanan, Kate hanya bisa tercengang karena melihat beberapa mayat tanpa kepala yang tergantung di kolong jembatan. Dia menyadari kalau kota itu benar-benar jahanam. Singkat cerita, pasukan khusus ini berhasil meringkus si Paijo tanpa ada perlawanan sedikit pun. Tapi Kate tidak yakin dengan apa yang dia lihat. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi setelah ini. Dan benar saja, mereka diikuti oleh sekelompok gangster dan jalan menuju markas telah diblokade musuh. Jika keadaan ini tidak segera diatasi, maka mereka harus menempuh jalan kekerasan. Setelah beberapa saat, Alejandro dan semua pasukan khusus memutuskan untuk keluar dari mobil. Sedangkan Kate tampak ragu-ragu karena ada banyak warga sipil di jalan tersebut. Namun, baku tembak tidak bisa dihindari saat seorang gangster jamet nekat mengeluarkan senjatanya. Suelta la pistola. Tírela. Kemudian, para tentara itu menyisir jalanan dan menembak setiap gangster yang ada. Tapi di sisi lain, ada juga polisi lokal yang menyerang ke arah Kate. Untungnya, wanita ini sangat cekatan dalam menghindar. Dan ketika situasi sudah aman, pasukan khusus langsung kembali ke pangkalan.
Setibanya di tempat itu, Kate segera menghampiri Matt Graver dan berdebat dengannya. Dia tidak habis pikir dengan keputusan Matt dan Alejandro. Namun Kate justru dimarahi balik karena yang dia lakukan harusnya belajar dari para senior. Sementara itu, Paijo sudah dimasukkan ke dalam ruang interogasi, tapi dia pura-pura tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga Matt harus memanggil Alejandro untuk berbicara dengan jamet satu ini. You know, I brought an old buddy of yours. Di luar ruangan, Alejandro sedang minum dari galon Le Minerale. Namun tiba-tiba teman lamanya menyapa. Dia bernama Rafael dan bekerja sebagai jaksa penuntut. Mereka berdua pun saling bertukar kabar. Tapi alasannya menemui Alejandro adalah karena dia tahu tentang terowongan milik kartel narkoboy terbesar di Meksiko. Dan pemimpinnya adalah sepupu Kimin yang bernama Fausto Alarcon, atau yang biasa dipanggil dengan Samidi. Konon katanya dia adalah orang yang membantai keluarga Alejandro dengan sangat kejam. Nobody will be where they are today. Lo siento por lo que pasó. Beberapa saat kemudian, Alejandro masuk ke dalam ruang interogasi dan tanpa membuang waktu, dia langsung menginterogasi si Paijo, tentunya dengan kekerasan. Di sisi lain, Kate sedang gundah dan gelisah di luar gedung. Oleh karenanya, dia meminta sebatang udut kepada salah satu tentara. Lalu pada saat dia sedang nyebat, tiba-tiba ada tentara bernama Saipul yang mengajaknya ke atap gedung. Di sana, Saipul menunjukkan pemandangan yang tidak biasa, di mana para gangster sedang berperang di kejauhan. Dan saat malam sudah larut, Reggie menjemput Kate dan Matt di pangkalan. Alejandro juga akan ikut bersama mereka. Malam itu, mereka akan menemui para imigran gelap di Tucson, berdasarkan keterangan dari Paijo. Sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh petugas imigrasi bernama Bob. Namun sebelum menemui imigran, Kate meminta sebatang rokok kepada Bob. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi yang jelas, Kate adalah pengabdi kretek. Finish it before you get up there. Setelah menikmati udutnya, Kate langsung menghampiri Matt dan Alejandro. Mereka kemudian memisahkan para imigran yang berasal dari Nogales. Lalu, Alejandro bertanya kepada beberapa orang yang mungkin terlibat dengan organisasi kartel Samidi. Tapi di saat Alejandro sibuk sendiri, Reggie mendesak Kate agar memberi kejelasan tentang misi mereka. Namun Kate yang sudah pasrah karena Matt tidak mau memberitahunya. Alhasil, Reggie pun nekat berbicara langsung kepada agen CIA itu. There's inner darkness the way you're treating us. Karena terus didesak, akhirnya Matt dan Alejandro menjelaskan rincian misinya. Pertama-tama, mereka akan masuk ke terowongan rahasia milik si kartel, lalu menangkap Tukimin. Dan setelahnya, mereka akan menemukan keberadaan Samidi, si bos besar. Jika tidak segera ditangkap, dia akan menggila dan membunuh warga yang tidak bersalah. Selepas mendengar penjelasan tersebut, Kate dan Reggie pun akhirnya merasa sedikit lega. Alright, we're good. Keesokan harinya, Kate dan Reggie kembali menemui Matt. Kali ini, mereka akan mempelajari peta menuju terowongan kartel. Moron. Pero los caballeros sí se pueden sus ajaritas. This is our spot. Setelah itu, rencana berikutnya adalah melacak keberadaan Tukimin. Tanpa berlama-lama, Matt segera memantau CCTV sebuah bank dan menandai beberapa komplotan Tukimin. Lalu, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk meringkus mereka. There she goes. Kate kemudian melihat sejumlah uang tunai dan beberapa gelang milik antek-antek Tukimin. Ternyata mereka sudah rutin melakukan pencucian uang di bank tersebut. Kate pun nekat masuk ke dalam bank walaupun dilarang oleh Matt. Di sana dia ingin memastikan kalau rekeningnya sudah dibekukan. This is a bank line of credit. How much does he have? Just see $17 million.
Namun bukti tersebut belum cukup untuk menangkap Tu Kimin karena Matt yakin data tersebut telah diakali oleh petinggi kartel tersebut dan Kate pun kecewa dengan keputusan Matt. Oleh karena itu, Kate dan Reggie langsung melapor ke atasan mereka. Tapi lagi-lagi para atasan membela keputusan Matt karena walaupun tidak sesuai keinginan FBI, orang brutal seperti Matt tidak mungkin main-main dengan kasus semacam ini. Dan menurut atasan Kate, semua yang dilakukan Matt dan Alejandro sudah sesuai prosedur. I don't have the authority to hire advisors. Far from here. By officials elected to office, you are not. Malam harinya, Reggie mengajak Kate untuk minum beras kencur di bar terdekat. Mereka ingin melepas stres dengan bersantui di tempat itu. Lalu beberapa saat kemudian, Reggie bertemu dengan seorang polisi wilayah perbatasan yang merupakan teman lamanya. Dalam pandangan pertamanya, Ted langsung jatuh cinta kepada Kate. Dia pun mulai sepik-sepik dan mengajaknya joget pargoy. Dan karena merasa cocok, mereka pun pindah ke motel. Tapi selagi mereka sedang joget pargoy, Kate melihat sebuah gelang mencurigakan. Ternyata gelang tersebut adalah tanda keanggotaan kartel. Kate pun segera menjauhkan diri dari Ted. Namun di saat dia akan menyerang, pria itu sudah menyadarinya. Mau tidak mau, mereka harus berbaku hantam. Stop. Stop, bitch! You did this. Di saat Ted sedang mencekik Kate, Alejandro tiba-tiba masuk dan menodongkan pistolnya. Selepas Ted diamankan oleh Alejandro, Kate terlihat marah kepada Matt. Dia mengira kalau dirinya telah dijadikan umpan. Tapi sebenarnya Kate sendirilah yang masuk ke jebakan Batman. Jika dia tidak nekat masuk ke dalam bank, insiden tadi tidak akan pernah terjadi. Sementara itu, Reggie masih tampak shock. Dia pikir temannya itu adalah polisi baik-baik. Di sisi lain, Matt dan Alejandro sedang menginterogasi si Ted, tentu saja sambil menyiksanya di dalam mobil. Okay. To a pulp. Because no one's gonna know. I'm the one who decides whether your daughter get federal protection. Karena Ted tidak menjawab dengan jujur, Matt pun mengancam akan menghabisi mantan istri dan putrinya. Mendengar itu, Ted pun bersedia untuk mengatakan semua hal tentang Tu Kimin dan jalur penyelundupan narkoboy. No, you just gotta promise me that my daughter's gonna be safe. Okay. All right. Okay. Setelah membrutal kepada Ted, Alejandro mengunjungi kamar Ted untuk memastikan bahwa wanita itu baik-baik saja. Kate pun berterima kasih atas bantuannya. Di sini, Alejandro mengatakan kalau Kate mirip dengan sosok putrinya yang sudah meninggal. Kemudian, dia menyuruh sang agen untuk beristirahat karena besok mereka akan melanjutkan misi. Tomorrow they'll call Manuel Diaz back to Mexico. Singkat cerita, keesokan harinya, Reggie dan Kate langsung berkumpul di kamar Matt untuk mendengarkan instruksi dari komandan taktik. Hari ini, mereka akan masuk ke dalam terowongan dan menggagalkan transaksi Tu Kimin. Clearing, placing an agent. It's all about creating a diversion. All right, weapons check. Let's go, boys. Tapi kemudian Kate tersadar kalau dia hanya dimanfaatkan oleh CIA agar mendapatkan izin operasi. Reggie pun membujuk wanita itu agar keluar dari misi dan membiarkan Matt kesulitan. Namun Kate masih ingin menangkap Tu Kimin. Yes, it does. Di tempat lain, Silvio yang merupakan polisi korup ditugaskan untuk mengantar beberapa kilo bubuk magic. Ketika malam sudah tiba, pasukan khusus yang dipimpin Matt sampai di dekat terowongan. Mereka pun segera mengecek persenjataan lalu memakai night vision. Dan setelah semuanya siap, misi pun dimulai. Goggles check. Signal's good. Saat sedang menyisir area sekitar, tim udara menemukan sesuatu yang janggal di dalam terowongan.
Mendengar itu, tim penyusup memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan dan menghabisi beberapa antek Tukimin. Lalu saat keadaan sudah aman, tim kedua pun masuk, termasuk Kate dan Reggie. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan di ujung terowongan. Ternyata tim depan sedang berbaku tembak dengan anak buah Tukimin. Sementara itu, Silvio sedang berada di ujung terowongan. Dia hendak memindahkan bubuk magic lagi. Namun tak disangka-sangka, Alejandro masuk dan menembak seorang pengedar. Silvio pun langsung panik. Tapi ketika Alejandro sedang menggeledah Silvio, Kate tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistolnya. Karena tidak mau diganggu, Alejandro pun terpaksa menembak rompi anti peluru milik Kate. Dia kemudian menyuruh Kate untuk mengatur nafasnya dan kembali ke terowongan. Sedangkan dia akan menjadikan Silvio umpan untuk bertemu Tukimin dan Samidi. Di sisi lain, Matt dan pasukan akan segera kembali karena sisanya akan diselesaikan oleh Alejandro. Lalu Kate muncul dari terowongan dan langsung menonjok wajah Matt. Sontak, Matt pun segera menenangkan wanita itu. Dia juga akhirnya mengatakan yang sejujurnya tentang misi tersebut. Sejak awal, tujuan Matt dan Alejandro bukanlah menangkap Tukimin dan Samidi. Mereka justru ingin menghabisi dua mafia kartel tersebut. Semua itu dilakukan karena Alejandro adalah pembunuh bayaran yang sedang disewa oleh kartel Kolombia. To convince 20% of the population to stop snorting. Selain itu, dia juga memiliki dendam kesumat kepada Samidi yang telah memenggal istri dan membunuh putri tercintanya. Walaupun sudah mendengarkan penjelasannya, Kate tetap bersikeras akan melaporkan kejadian itu kepada FBI. Sementara itu, Alejandro akhirnya menemukan Tukimin yang sedang berkendara dengan mobilnya. Dia lalu menyuruh Silvio untuk menghentikannya. Dan ketika Tukimin sudah keluar dari mobil, Alejandro menjadikan Silvio sebagai umpan. Kemudian, dia menembak Silvio dan Tukimin dalam satu tarikan nafas. Setelah itu, Alejandro memaksa Tukimin untuk mengantarnya ke rumah Samidi. Mau tidak mau, mafia itu pun terpaksa menuruti perintah Alejandro. Dia pun segera tancap gas meninggalkan tubuh Silvio yang sudah terbujur kaku. Setibanya di rumah Samidi, Alejandro langsung menghabisi Tukimin dan beberapa penjaga. Setelah membunuh semua penjaga, Alejandro akhirnya bisa bertemu dengan Samidi. Bos kartel tersebut tampak sedang makan soto kudus bersama istri dan dua anaknya. Kemudian Alejandro ikut duduk bersama mereka. Di sini Samidi akhirnya ingat tentang perbuatannya kepada keluarga Alejandro. Tapi dia mengatakan kalau itu bukan masalah personal. Walaupun begitu, Alejandro tidak akan bisa membangkitkan keluarganya yang sudah mati. Dia pun memutuskan untuk membantai anak dan istri Samidi terlebih dahulu di depan mata kepalanya sendiri. Sama seperti yang dilakukan di masa lalu terhadap anak dan istrinya. Setelah itu, Alejandro menunggu Samidi ketakutan dan menyadari dosa-dosanya. Lalu, dia langsung menghabisinya di tempat, bahkan sebelum sotonya habis. Keesokan harinya, Alejandro mengejutkan Kate yang sedang nyebat di balkon. Di sini, Alejandro memaksa wanita itu untuk menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan kalau semua yang dilakukannya sudah sesuai prosedur. Awalnya, Kate tidak mau menandatanganinya, tapi Alejandro mengancam dengan pistol.
Dengan terpaksa, akhirnya Kate mau tanda tangan. Lalu saat Alejandro hendak pergi, Kate sempat ingin membunuhnya. Namun entah kenapa, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Eits, ini belum tamat karena ada film keduanya berjudul Sicario: The Day of Soldado. Yang jelas, filmnya akan tetap brutal dan sangat beradrenalin. Film ini membuktikan bahwa pembalasan dendam bisa merugikan orang yang tidak terlibat. Oleh karena itu, kita tidak boleh jadi pendendam, apalagi kalau kalah taruhan bola. Kalau dari IMDb-nya, film ini diberi rating 7,6/10 dari 445.000 voting. Nah, kalau menurut saya, ini film cocok dikasih 8/10. Dari ceritanya, dari adrenalinnya, dari gelutnya, dari tembak-tembakannya, adegan gore-nya, wow, keren. Untuk film keduanya juga tidak akan kalah, seru juga. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat, mari berdiskusi di kolom komentar. Dan kalau mau nonton film keduanya, komen di bawah. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili orang yang sepatunya jarang disol, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.